Apa kemudian tanggapan juga dari pegiat anti korupsi soal ujung Untuk kasus korupsi bansos, Apa yang kita harus kerjakan untuk membantu memangkas potensi munculnya koruptor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah amma ba'd. Perkenalkan, saya Ilyas Abdillah, mahasiswa Institut Agama Islam Jamiat Khair Jakarta semester 6. Sebelum kita berlanjut lebih dalam, mari sama-sama kita lihat, kita tonton cuplikan tentang korupsi yang akan disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan. Tugas dari kita semua bukan hanya memerangi tindak korupsi hari ini, tapi juga mencegah munculnya potensi koruptor. Pada waktu itu saya bertugas di kampus, kami memikirkan apa yang kita harus kerjakan untuk membantu memangkas potensi munculnya koruptor. Apa itu? Dengan lebih awal menjelaskan apa itu korupsi, apa implikasinya, apa saja yang disebut korupsi, apa yang bukan korupsi. Karena itulah kemudian dilakukan mata pelajaran, mata kuliah namanya anti korupsi, dan ini MKDU, mata kuliah dasar umum yang wajib diambil oleh semua mahasiswa. Ternyata banyak di antara mahasiswa yang tidak tahu dengan apa sebetulnya korupsi itu. Kalau kita tidak tahu, maka kita mengerjakan tanpa merasa bersalah. Nah, kemudian kita bekerja sama dengan KPK, dapat banyak material dari mereka, banyak contoh-contoh, dan dengan mata kuliah anti korupsi ini, kita berharap ada kesadaran yang tumbuh untuk melakukan pencegahan dini kemunculan potensi anak-anak di masa depan yang menjadi pelaku korupsi. Jadi bukan hanya memerangi praktek korupsi, tapi memangkas suplai potensi koruptor dengan cara menjelaskan lewat mata kuliah anti korupsi. Dan apa yang terjadi luar biasa pembelajarannya bagi anak-anak semua. Itu landasan di balik keputusan menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib bagi setiap mahasiswa. Baik, telah sama-sama kita saksikan video dari Bapak Anies Baswedan. Yang dimaksud Bapak Anies Baswedan tersebut kan pencegahan korupsi, jadi jangan hanya diberantas korupsinya saja, tapi bagaimana upaya kita supaya tidak muncul lagi tuh bibit-bibit korupsi, bibit-bibit yang atau generasi-generasi selanjutnya yang akan menimbulkan atau melakukan tindak kejahatan korupsi tersebut. Namun, apakah cukup dengan mata kuliah pendidikan anti korupsi dapat mencegah munculnya bibit-bibit tindak korupsi? Kita tanam lebih awal, tanam sejak dini, atau bahkan sedikit saran dari saya itu menambahkan pendidikan anti korupsi untuk anak-anak sekolah, baik SMP maupun SMA, seperti itu. Dan mungkin dalam video kali ini hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ayo, mari sama-sama kita wujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi, karena masa depan bangsa itu ditentukan oleh integritas, kejujuran, anti korupsi, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan semoga semua masyarakat Indonesia dan generasi-generasi selanjutnya itu tidak melakukan perbuatan korupsi tersebut dan menjadi generasi yang berintegritas, jujur, dan amanah terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.